guys. Hai. Di sini aku ada tugas kuliah buat wawancara pengusaha bisnis nih ceritanya. Ya, bisnis juga sih, UMKM lah masih. Ya, masuknya ke bisnis juga Iya nggak sih? sih. Ya. Oke. Kebetulan nih, ini ada Teh Isna yang dimana ownernya Marlin Cake nih, pengusaha bisnis apa kue ulang tahun ya Teh ya? Iya. Oke. Bisa jelasin aja Teteh perkenalan diri dengan usianya kali ya? Oke. Baik, nama saya Nasiratul Isna. Biasa dipanggil Isna. Umur saya sekarang 28 tahun. Gitu. Iya, apalagi ya saya punya Marlin Cake. Oke, ownernya Marlin Cake. Iya. Oh iya. Didirikannya tahun berapa sih Teh ini Marlin Cake? Jadi waktu itu permulaannya kan 2020 tuh ya, aku kan masih kerja di salah satu perusahaan. Nah waktu itu kan awal-awal mula COVID. Nah dulu tuh aku jualan karena di jualan yang biasa-biasa gitulah ya awalnya. Karena kan waktu itu pada tahun 2020 kan memang banyak karyawan yang dirumahkan dan termasuk aku. Aku jualan tuh yang kayak ya kue-kue kecil gitu kan. Terus akhirnya pas tahun 2022 aku kembali kerja nih. Cuma waktu itu pas kembali kerja aku tuh ngerasa aku kayaknya usaha aku nih udah mulai ada peluang untuk bisa dijadikan sesuatu yang agak lebih cuan ya Bu. Okay. Karena kan memang di rumah juga. Terus akhirnya pada tahun 2022 aku memutuskan untuk kayaknya resign aja, dan akhirnya resign dan ngebuat usahaku sendiri yaitu Marlin Cake kayak gitu. Jadi awal mulanya dari situ, dari tahun 2022. Gitu. Lumayan juga ya berarti ya. Iya Bu. Perjuangannya dari awal mendirikan Marlin Cake ini. Iya. Dari mana aja sih Teteh memperoleh pasokan bahan baku utama kayak tepung terigu atau mentega dan lain sebagainya? Nah, untuk beberapa memang kita masih memerlukan toko bahan kue terdekat atau terpusat kalau aku sih bilangnya, karena memang gimana pun kita pasti cari yang paling lengkap. Tapi ada juga produk-produk seperti coklat, seperti butter itu memang sudah memiliki supplier tersendiri gitu. Jadi udah ada langsung ya. Oke. Apakah ada kendala nggak sih Teh dalam selama ini nih udah buat Marlin Cake ini jadikan Marlin Cake? Apa ada terkait dari mitranya atau pemasukan dari? Tentunya memang ada sih, tapi maksudnya nggak dijadikan kendala, karena setiap kendala itu gimana pun caranya kita harus cari solusi secepat mungkin, karena kan terkait dengan produk-produk yang harus sampai ke tangan customer sesuai dengan waktu, sesuai dengan ekspektasi mereka, seperti itu sih. Alhamdulillah untuk jangan sampai ya Bu ada masalah-masalah. Pasti bisa, iya. Gitu sih. Oke. Teteh bagaimana Teteh menjaga konsisten rasa, kualitas, dan kebersihan produk agar tetap terjaga setiap saatnya, setiap harinya gitu? Nah, tentunya kita tuh ada quality controlnya, Sera. Nah, jadi setiap kali buat kue tuh kita nanti ambil satu sampel. Nanti dari situ kita bisa mengetahui rasanya, teksturnya, apakah sesuai dengan standar Marlin atau tidak. Oh gitu. Oke. Berapa besar modal awal yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha ini, dan dari mana aja sumber modal tersebut? Oh gitu. Jadi dulu kan waktu pas aku memulai ini harus disclaimer dulu kalau aku sudah punya beberapa equipment, mungkin bisa dibilang agak lengkap lah ya. Jadi kita tidak menghitung si equipment ini yang diperlukan. Nah, jadi aku tuh cuma modal di bahan baku, bukan cuma sih, tapi memang lebih ke bahan baku ya. Kalau alat nggak ada gitu ya? Iya, paling bahan baku dan box gitu kan. Nah, itu awal mulanya di 300.000. 300.000? 300.000 rupiah ya, bukan dolar. Oke, dolar gak tuh? Oke Teteh, pertanyaan selanjutnya. Media sosial mana nih yang paling efektif dan paling banyak mendatangkan pembeli untuk Marlin Cake ini? Nah, sebenarnya kalau Marlin Cake dari dulu kita berfokus hanya di Instagram. Instagram itu kan online, jadi kami tidak memiliki pasar offline. Jadi semuanya bisa dilihat di online, di Instagram Marlin Cake sendiri. Dan untuk pemesanannya bisa melalui WhatsApp gitu. Nanti ada linknya di Instagram kami. Gitu. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya yang pertanyaan sebelumnya
apa ya, gimana ya, pertanyaan sebelumnya yang belum selesai nih, kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya, soalnya ini Yes. masih berkaitan ya. Oke, kita ini apakah ada rencana untuk memperluas target pasaran ke kelompok-kelompok masyarakat lain yang belum terjangkau saat ini? Tentunya ada, tapi memang basicnya tetap ke online. Kita memang kita memang sedang melakukan uji coba untuk ketahanan kue-kuenya itu sendiri. Gitu. Jadi nanti mungkin kalau misalkan sudah sesuai dengan standar Marlin, bisa dipasarkan ke yang lebih luas, itu kita mau menjaring ke kayak online food gitu kali ya. Online food ya. Kayak GoFood kayak gitu ya, Shopee Food kayak gitu kali ya. Kita nggak sebut Bu, Oh, dia sebut iya. Bu. Gak apa-apa lah Nggak ya. apa-apa ya Pak. Oke, kan yang aku lihat nih di medsosnya Marlin Cake ya, di Instagramnya Marlin Cake ini banyak banget foto-foto atau video-videonya itu ke kue ulang tahun. Apa memang ke situ utamanya, ke kue ulang tahun? Iya, untuk kue-kuenya itu memang kita lebih fokus ke kue ulang tahun aja sih. Cuma Jadi Marlin Cake itu kayak kue ulang tahun aja gitu ya? Ya fokus penjualan utamanya memang di kue ulang tahun, yang lainnya nanti side-side-nya. Oh gitu. Tuh. Oke Teh Isna, ini pertanyaan terakhir sih sebagai penutup aja. Berapa nih kisaran harga produk kue ulang tahun ini? Dari mulai berapa ke berapa gitu? Nah, jadi kan memang ada ukuran-ukurannya ya, Sera. Nah, jadi ada yang kecil, ada yang agak besar, ada yang besar, ada yang tingkat. Wah, gitu kan. banyak ya. Iya, kalau yang kisaran itu yang kecil itu start from 60.000. Nanti kalau tergantung hiasan kuenya, tergantung ukurannya, nah itu bisa sampai jutaan. Wow. Bertingkat-tingkat juga kali ya. Iya. Sampai per tingkat semakin kisarannya semakin tinggi Nah, lagi. benar sekali. Sekian aja nih pertanyaan-pertanyaan nih dengan owner bisnisnya Marlin Cake ini. Next time lagi kita tanya-tanya ke wawancara ke yang lain. Oh iya Teteh, kan ini ada 5 konsumen yang harus di ini, kan bingung juga ya, karena Marlin Cake apakah memang terpokoknya online semua atau gimana konsumennya? Iya benar semua. Benar, kita tuh nggak ada offline-nya. Jadi kalaupun itu aku pun kadang kayak bingung gitu ya. Konsumen itu siapa, soalnya karena kan kita memang basicnya online gitu. Jadi memang cuma lewat Instagram, ke WhatsApp gitu aja kali ya. Jadi nggak ketahuan sih siapa aja yang belinya. Oke, mungkin itu aja jawabannya ya. Kalau 5 konsumen mana yang harus bertanya diwawancarai, ternyata memang kalau di Marlin Cake ini terkhususnya ke online aja. Jadi kalau mau bertanya ke konsumen susah juga, karena ternyata Marlin sendiri, Teteh sendiri, owner sendiri aja tidak tahu ya orangnya seperti gimana sih mukanya atau gimana, kan ini kan online kan ya istilahnya. Karena basicnya memang online, jadi semuanya harus dipesan melalui online. Oke, sampai jumpa lagi ya next time.